Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rambe. Dan saya Ramdan Siregar. Dan saya Suci Kopia. Baiklah, judul presentasi kami pada hari ini ialah yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis Masa Kodifikasi. Adapun latar belakang pada presentasi kami ini ialah hadis adalah sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, yang mana bersumber dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, seiring berkembangnya waktu, agama Islam muncullah kekhawatiran hingga hilangnya hadis dan munculnya hadis-hadis palsu. Oleh karena itu, para ulama mulai mengumpulkan dan membukukan hadis. Adapun tujuannya ialah ada 3. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan bagaimana latar belakang munculnya masa kodifikasi hadis. Yang kedua yaitu untuk mengetahui proses pengumpulan dan pembukuan hadis secara resmi. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk memahami peran ulama dalam menjaga keaslian hadis pada masa kodifikasi. Dan adapun manfaatnya, yang pertama ialah untuk menambah pemahaman kita tentang sejarah pembukuan hadis. Dan yang kedua, untuk mengetahui penelitian sanad dan matan dalam hadis. Yang ketiga, untuk meningkatkan sikap dalam menerima dan menyampaikan hadis. Oke, masuk kita ke bagian 1, yaitu bagian A, sejarah perkembangan hadis pada masa kodifikasi. Masa kodifikasi hadis dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah, yaitu masa Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Melalui instruksinya kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, yaitu salah satu gubernur di Madinah. Adapun sebab kodifikasi hadis dilakukan yaitu pertama, para ulama hadis sudah tersebar luas ke berbagai negeri Islam. Maka dari itu takutnya atau dikhawatirkan hilangnya hadis bersama wafatnya para ulama hadis. Yang kedua ialah yaitu banyaknya berita-berita yang diada-adakan oleh para bid'ah seperti Khawarij, Syiah dan lain-lain berupa hadis palsu. Lalu beliau memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan dan membukukan hadis secara resmi, dan dari sinilah proses pembukuan hadis secara sistematis. Oke, masuk ke bagian B, yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa awal abad ketiga. Masa awal sampai akhir abad ketiga ini merupakan masa seleksi atau penyaringan hadis setelah masa kodifikasi. Pada masa ini dikenal ulama sangat melakukan penelitian yang sangat ketat terhadap hadis-hadis yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membedakan hadis mana yang hadis sahih, hadis dhaif, dan juga hadis maudhu, serta memisahkan hadis-hadis seperti hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Dan pada masa ini para ulama melakukan perjalanan ilmiah, yaitu rihlah, untuk mencari dan menyebarkan hadis serta saling memeriksa kebenaran riwayat. Pada abad ini banyak sekali kitab-kitab hadis yang tersusun pada masa ini, yaitu seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan juga Sunan At-Tirmizi dan lain-lain. Maka dari itu, abad ketiga Hijriah ini dikenal sebagai masa keemasannya ilmu hadis. Oke, Tian. Baik, saya akan melanjutkan yang bagian C, yaitu sejarah perkembangan hadis masa awal abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7. Masa seleksi lanjutkan dengan masa pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Masa ini disebut dengan al-tahjib wa al-taqrib wa al-istidrak wa al-jam'i. Masa pemeliharaan, penertiban, penambahan,
dan penghimpunan. Penyusunan kitab-kitab pada masa ini lebih mengarah kepada usaha pengembangan beberapa variasi pembukuan kitab-kitab yang sudah ada. Maka berjalan beberapa saat dari munculnya Al-Kutub, Al-Sittah, Al-Muwatta karya Malik bin Anas dan Al-Musnad karya Ahmad bin Hanbal. Para ulama mengalihkan perhatian mereka untuk menyusun kitab-kitab yang berisi pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Di antara kitab yang disusun pada periode ini adalah kitab Al-Mustakhraj, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan penulisan kembali hadis-hadis yang terdapat dalam kitab lain. Kemudian penulisan kitab itu mencantumkan sanad dari dirinya sendiri. Baik, selanjutnya saya lanjutkan bagian D, yaitu sejarah perkembangan hadis masa awal abad ke-7 sampai sekarang ataupun masa modern. Masa sekarang ini disebut dengan masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrizan, dan pembahasan. Kenapa disebut dengan pensyarahan, penghimpunan, pentakhrizan, dan pembahasan? Karena kegiatan ulama hadis pada masa sekarang ini berkenan dengan upaya mensyarahkan kitab-kitab hadis yang sudah ada dan menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis yang sudah ada dan tinggal membahas kandungan kitab-kitab hadis. Adapun masa ini terbentang cukup panjang, yaitu dari abad ke-4 Hijriah sampai berlangsung dengan beberapa abad berikutnya. Maka masa perkembangan ini melewati dua fase sejarah, yaitu yang pertama perkembangan Islam, yaitu fase pertengahan, dan fase modern ataupun yang kita rasakan sekarang. Dan muncullah penulis hadis seperti Al-Laqnawi, Al-Qasimi, dan Albani serta ulama lainnya yang menghimpun hadis berdasarkan kualitas ataupun topik tertentu. Adapun kesimpulan dari PPT kami ini yaitu bahwasanya sejarah perkembangan hadis dimulai dari masa kodifikasi, yaitu masa pengumpulan dan masa penulisan untuk menjaga kualitas keaslian hadis-hadis tersebut. Lalu pada masa ketiga abad Hijriah adalah masa para ulama melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis sehingga terlahirlah kitab-kitab hadis yang terkenal. Dan pada abad keempat sehingga abad ke-7 Hijriah dan sampai sekarang, para ulama melakukan penelitian, penjelasan, dan pengembangan ilmu hadis sehingga hadis tetap terjaga dalam menjadi pedoman bagi umat Islam. Baik, sampai di sinilah presentasi kami, dan kepada kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya boleh pertanyaannya ditinggalkan di kolom komentar. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.